Assalamualaikum. Kaifahalukum anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Materi kita hari ini adalah tentang kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 17. Sebelum masuk ke dalam materi, mari kita perhatikan terlebih dahulu kompetensi inti, kompetensi dasar, serta tujuan dari pembelajaran hari ini. Berikut ini adalah kompetensi inti. Dan ini adalah kompetensi dasar. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan siswa mampu memahami kandungan Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17 tentang akhlak atau etika muamalah dengan baik. Dalam sebuah hadis, ada kalimat sederhana namun sangat dalam maknanya, yakni qulil haqqa walau kana murran, yang artinya katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Kejujuran erat kaitannya dengan hati nurani. Berucap dan berperilaku jujur merupakan suatu sikap menghargai orang-orang di sekitar sekaligus pada diri sendiri. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jujur melibatkan 3 aspek dalam diri, yaitu perkataan, perbuatan, dan sikap mental. Jujur dalam perkataan berarti adanya persesuaian perkataan dengan hati nurani dan dengan kenyataan atau realita. Jujur dalam berbuat berarti keserasian antara perbuatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala serta sunnah Rasulullah. Adapun jujur dalam sikap mental berarti komitmen dan kesetiaan seseorang dalam bekerja dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, masih ada nggak ya yang belum bersikap jujur? Tapi Bu Guru yakin anak-anak semua sudah menjadi anak-anak yang selalu jujur dalam perilakunya. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam materi inti kita hari ini, yaitu tentang surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat ke-17. Ayat yang pertama, wailul lil mutaffifin. Dalam ayat ini Allah sudah sangat tegas ancamannya terhadap orang yang curang. Kalimat wail di awal tadi artinya adalah celakalah, isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Curang yang bagaimana yang dimaksud ya? Nah, dijelaskan dalam ayat kedua. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang dimaksud orang yang curang dalam menakar dan menimbang adalah orang yang apabila menerima timbangan minta ditambah, namun sebaliknya apabila menjadi orang yang menimbang, dia justru mengurangi timbangan tersebut. Mengurangi takaran atau timbangan meskipun sedikit tetapi diulang-ulang merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Hal ini biasanya dilakukan dengan memainkan timbangan, ukuran atau harga. Jika hal tersebut dilakukan dalam jumlah besar, memakan harta dan hak orang lain dengan korupsi, tentu hal ini lebih dimurkai oleh Allah. Dalam ayat selanjutnya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Padahal seharusnya orang-orang yang berbuat curang tersebut menyadari bahwa kelak suatu saat manusia akan dibangkitkan dari kematian, akan ada hisab atau perhitungan amal perbuatan. Menyambung ke ayat yang selanjutnya, yakni ayat yang ke-7. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sebaiknya manusia selalu waspada dan jangan sampai melakukan perbuatan curang tersebut, karena Allah sudah menyiapkan sijin sebagai bukti dari perbuatan manusia. Apa itu sijin? Ada di ayat selanjutnya. Wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum
Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Nah, pada ayat ini sudah dijelaskan apa itu sijjin. Ya, ini apa? Kitab yang berisi catatan amal yang merekam perbuatan manusia selama ada di dunia. Kemudian Allah juga mengancam kembali dengan celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Ada di ayat selanjutnya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Mendustakan apa? Mendustakan hari pembalasan, dan orang-orang yang mendustakan hari pembalasan adalah orang-orang yang melampaui batas dan berdosa. Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Sifat-sifat orang yang mendustakan agama ini ada 3. Yang pertama, yaitu mu'tad atau melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua, athim, bergelimang dosa dengan mengonsumsi barang-barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat berikutnya, Allah menjelaskan mengapa mereka melakukan dosa-dosa itu tadi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Nah, pada ayat ini, kenapa mereka mendustakan agama? Allah menjelaskan mengapa mereka mengejek Al-Quran. Antara lain karena banyaknya dosa yang sudah menutupi hati mereka. Jadi mereka mendustakan agama mereka sendiri. Banyaknya dosa yang menutupi hati mereka sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran dan kebaikan. Oleh sebab itu mereka jauh dari rahmat Allah sehingga kelak dilemparkan ke dalam api neraka yang paling bawah dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Ya Allah, mengerikan sekali ya ancaman Allah untuk orang-orang yang curang dalam timbangan dan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan dosa tersebut. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengingatkan orang-orang di sekitar kita ya, agar kita semua bisa bersama-sama masuk ke surga bersama orang yang kita sayangi. Baiklah, mungkin sampai di sini penjelasan tentang kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 17. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.